Halo anak-anak kelas 3, bertemu lagi ya dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita akan belajar perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Pernahkah kalian bertengkar dengan saudara, entah itu adik atau kakak? Biasanya siapa yang memulai pertengkaran terlebih dahulu? Dari pertengkaran tadi, adakah yang meminta maaf? Biasanya siapa sih yang meminta maaf terlebih dahulu? Anak-anak, kita harus waspada pada godaan iblis loh. Kenapa? Karena iblis selalu menggoda untuk melakukan kekerasan dan dosa. Kalau kita bersedia jujur, mengakui kesalahan dan minta maaf, maka Tuhan juga akan mengampuni. Maka segeralah minta maaf jika kalian memiliki kesalahan. Sekarang bersama-sama kita akan melihat ya perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang, dan mereka semuanya bersukaria. Tiba-tiba anak sulung marah karena diadakan pesta. Tetapi ayahnya berkata, "Hartaku adalah kepunyaanmu." Ayat Itulah tadi tentang kisah anak yang hilang. Si bungsu diceritakan menyesal karena telah bersalah. Penyesalan tersebut akan berarti jika disertai dengan keberanian untuk meminta maaf dan juga bertobat, meninggalkan perbuatan lama yang buruk. Si bungsu ini adalah gambaran orang berdosa yang mau dan juga bersedia bertobat, menyerahkan dirinya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama dan menjadi perbuatan yang baik. Melihat anaknya yang kembali dengan penuh penyesalan, ayahnya mau mengampuni kesalahan anak bungsunya. Allah Maha Rahim, artinya bahwa Allah mau mengampuni setiap orang yang bertobat. Maka, dalam perumpamaan anak yang hilang, Allah digambarkan sebagai Bapa yang baik hati. Allah mengasihi dan juga menuntun anak-anak yang berdosa dan ingin bertobat. Apa sih yang harus kita lakukan bila kita mau bertobat? Pertama, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang kedua, berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan dengan tulus dan juga dengan rendah hati.
Itulah tadi hal yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Sampai bertemu pembelajaran selanjutnya.